Kegiatannya kemarin pelatihan relawan. Kita terbesar di Indonesia, 4 provinsi. Untuk BPBD-nya? Enggak, untuk kita nanti transportasi. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Seperti hal-hal yang kita lihat bahwa ada suatu perbaikan terhadap tebing-tebing sungai, seperti kita lakukan penanaman pohon supaya tidak terjadi erosi dan sebagainya. Kemudian juga termasuk kesadaran masyarakat, terutama di dalam membuang sampah. Seperti yang kita lihat di belakang ini merupakan suatu ketidaksadaran masyarakat bahwa membuang sampah di sungai itu menyebabkan dampak-dampak yang buruk terhadap lingkungan. Di samping polusi juga menghambat aliran air, dan pada suatu saat nanti terjadi banjir atau kekurangan air itu merupakan suatu hal yang merugikan orang banyak, baik di bagian hulu maupun di bagian hilir. Dan ini kami himbau kepada masyarakat secara umum bahwa ada suatu kepedulian terhadap pemeliharaan sungai, termasuk membuang sampah pada umumnya, tidak di sungai. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Kami dari Kepolisian Polsek Timur, dalam ini dari Kapolsek Timur, Polres Banyumas, terkait dengan adanya Hari Air Dunia ini, kami beserta instansi terkait sangat mendukung dengan kegiatan yang pertama. Ini dalam rangka untuk melestarikan alam, terutama air, karena memang kebutuhan air sekarang sudah sangat dominan, ya. Jadi tentunya bersama-sama masyarakat agar bisa mempertahankan lingkungan, ya, terutama di bantaran Sungai Pulus ini, ya, terutama di masyarakat Ajengangun, agar nanti punya kesadaran untuk bisa menyadari jangan membuang sampah sembarangan, apalagi langsung ke sungai. Tadi sebagai Pak Kadis PU, ya, tentunya ini berharap bahwa masyarakat punya kesadaran tinggi, sehingga kelestarian alam ini adalah kita harus jaga bersama-sama. Jangan sampai nanti alam ini dirusak oleh masyarakat, tentunya masyarakat sendiri yang akan rugi. Ya. Untuk itu, sekali lagi dengan kebersamaan ini mudah-mudahan nanti menyadarkan masyarakat secara luas agar bisa menjaga kelestarian lingkungan, terutama sungai, agar sungai tetap terjaga sehingga ketersediaan air untuk kehidupan manusia tetap langgeng. Demikian, terima kasih. Grup, terima kasih. Satu. Ya. Ya, Pak. Bisa dijelaskan kegiatan hari ini, Pak? Hari ini adalah rangkaian peringatan Hari Air Dunia ke-31 tahun 2023. Jadi kami dari Balai PSDA Candui bersama-sama dengan seluruh stakeholder. Jadi secara pentahelik itu ada dari mewakili pemerintah, kemudian dari akademisi, badan usaha, dan komunitas juga. Yang real sudah kita lihat ada apa-apa dari TNI, dari Polri, kemudian dari komunitas peduli sungai, serta stakeholder baik itu Kabupaten Banyumas maupun provinsi dan pusat. Jadi kegiatan ini memang akan tidak berarti jika tidak diikuti dengan tindak lanjut dari masing-masing pribadi. Jadi sesuai dengan tema Hari Air Dunia tahun ini, kita dituntut aktif untuk bisa melakukan tindakan perubahan dari diri kita sendiri, dari yang paling kecil, mulai dari menghemat air, kemudian tidak membuang sampah di sungai. Tentu saja ini butuh usaha tindak lanjut dari kita semua.
Artinya kalau kita lihat di sini sampah itu banyak sekali di sungai. Artinya pertanyaannya apakah pengelolaan sampah kita sudah baik apa belum. Jadi masing-masing individu pemerintah bisa bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang mengancam sumber daya air. Jadi mulai dari yang paling kecil, dari lingkungan masing-masing untuk bisa berkontribusi sehingga setiap tahun kita peringati Hari Air Dunia ini ada manfaatnya pada diri kita untuk mengingatkan kembali pentingnya air di kehidupan kita. Intinya itu, Bapak. Ya, Pak, kenapa Pak yang dipilih Sungai Pelus ini? Oh, okay. Ini kebetulan satu karena keterjangkauan lokasi dengan seluruh peserta atau stakeholder yang kita undang untuk mewakili hari ini, dan juga ada istimewanya ini. Kebetulan karena air itu ada dua sisi, satu bermanfaat untuk kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari, tapi di satu sisi juga ada yang namanya daya rusak air. Jadi di sini selain kita lihat sampah juga banyak, di sebelah utara itu ada namanya jembatan Senopati. Jadi jembatan ini sudah berdiri mulai tahun 70-an. Kemarin dipicu dengan adanya banjir besar, bangunan bawah, struktur bawah, fondasi jembatan dan sayap jembatan itu rusak. Dan di situ pemerintah Banyumas melalui Dinas PU Kabupaten Banyumas melalui dana tanggap bencana sudah melakukan rehab konstruksinya, bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opa, dan juga partisipasi kami di Dinas Pusdata Prof Jateng yang dibagi oleh Balai PSDA Serayu Tanjung. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu ada bangunan bronsil dan kemudian bronjong yang di sayap kiri kanan itu juga kemarin hasil dari pekerjaan rehab, sehingga jembatan ini insya Allah masih bisa kuat minimal 2 tahun ke depan. Dan juga karena konstruksi bronjong, Bapak Ibu lihat sampah itu nyangkut semua, jadi bukan pemandangan yang bagus juga sebenarnya, tapi inilah masalah kita bersama. Iya Pak, ini kan termasuk salah satu daerah yang rawan ya, rawan longsor di sini. Beberapa kali juga rumah ada yang ambruk gitu ya. Nah ini terlihat sampah kan masih banyak juga. Artinya masyarakat di sini belum paham betul loh, atau gimana? Membuang sampah tetap masih sembarangan atau seperti apa? Nah himbauannya Pak. Himbauan kami tadi sudah kita sampaikan bahwa mulai dari individu, dari keluarga, kita harus sadar untuk mengelola sampah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin tipikal hampir terjadi di semua permukiman yang belakangnya atau membelakangi sungai atau saluran irigasi atau saluran air. Jadi mereka memudah membuang sampah ke belakang, tidak mau berusaha untuk mengelola sampahnya. Tapi kembali juga kalau sudah ada kesadaran dari masyarakat maupun pribadi, pertanyaannya kan harus ada mekanisme tata kelola sampahnya. Mau dibawa kemana sampahnya itu kemudian setelah dikumpulkan oleh masyarakat. Nah ini jadi tugas seluruh stakeholder bersinergi. Jadi nggak mungkin kalau cuma kita tidak bisa membahas sendiri semua timbulan sampah yang ada di lingkungan kita. Jadi harus ada misalnya Banyumas cukup bagus, ada unit-unit pengelola di tiap kelurahan, desa untuk mengurangi volume sampah. Bisa didaur ulang, kemudian dimanfaatkan kembali. Tapi masih ada sisa-sisa dari kegiatan recycle itu yang sebenarnya harus ditangani, sehingga nanti harapannya tidak kembali ke saluran atau sungai, karena itu usaha yang luar biasa terkait pengelolaan sampah, dan tentu saja anggarannya juga tidak sedikit. Tadi ada penanaman pohon dan tebar benih ikan juga nih Pak? Ya, ini juga sebagai simbolis sebenarnya, karena jumlah ikannya juga tidak terlalu banyak, tetapi ada pesan di situ. Sumber daya air kan tempat hidupnya biota air juga, jadi kita juga jaga endemi lokal. Sebenarnya kita yang tebarkan tadi adalah sejenis nilam atau tawes yang juga merupakan ikan lokal. Karena saya juga lihat bahkan di Arca ini, di Pelus ini ternyata sudah banyak ikan-ikan predator yang sebenarnya itu bukan lokal, sehingga itu membahayakan ikan lokal. Karena kemarin saya lihat juga
red devil banyak ternyata berhasil ditangkap oleh masyarakat yang melakukan kegiatan mancing di Bendung Arca. Nah ini kan jadi keprihatinan juga. Nah ini mungkin nanti leading sektornya di Dinas Peternakan dan Perikanan bisa untuk memulai, karena jangan sampai kayak di tempat-tempat lain yang kemudian mendominasi itu ikan-ikan predator yang akhirnya merugikan kita bersama. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak. Lah. Iya, Mas. Yes.